Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama kita menambahkan lantai menjadi 3 lantai. Kemudian yang kedua kita akan menambahkan struktur baja di atasnya. Dan yang ketiga kita akan menambahkan beban gempa ya. Pertama kita akan menambahkan grid ya. Kita akan menambahkan grid karena gridnya belum ada kemarin ya. Kita akan menambahkan grid hari ini. Dan kita coba akan membuat yang paling atas itu bentuknya adalah portal baja ya, portal baja yang bentuknya itu pakai rafter. Oke, kalau digambarkan rafter itu nanti kira-kira begini ya. Nah, kira-kira nanti kita akan menambahkan di atasnya kira-kira begini. Nah, ini misalnya kita tambahkan yang atasnya 3 meter ya. Nah, kita juga akan menambahkan ini tingginya 1,5. Oke, kita akan menambahkan vertikalnya dan juga kita akan menambahkan satu as di sini ya. Satu as lagi. Kita akan menambahkan satu garis di sumbu Y. Oke. Caranya bagaimana? Kita klik kanan ya, klik kanan. Kemudian kita tambahkan grid. Ini setelah kita ulangi ya, klik kanan, edit, muncul layar ini, kita lanjut edit grid. Nah, kemudian dari edit grid kita lihat, kita pilih menu modify. Minggu lalu juga sudah kita praktekkan ya untuk memodifikasinya. Oke, kita lihat di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita tadi ingin menambah tinggi lantai, maka kita perlu mengedit sumbu Z gitu ya. Sekaligus tadi di sumbu Y, kita akan melakukan split menjadi 2, karena kita ingin menggambar bentuk rafter ya. Bentuk rafter yang seperti ini, artinya kita perlu menambahkan garis asnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk pertama kita untuk memecah ini ya sumbu Y-nya ya. Kita akan pecah sumbu Y-nya. Caranya angka totalnya tetap sama ya, 5 ya. Nah, ini kita ubah menjadi 2,5. Kemudian sebentar. Kemudian ini kita tambahkan add ya. Ini sebenarnya bisa kita edit juga ya. Nah, ini sudah tambahkan 5. Oke, ini sudah kita buat ya menjadi 3 grid. Ada 0, 2,5, dan 5. Oke, selanjutnya kita akan mengedit tinggi lantainya. Kita akan menambahkan 3 meter lagi. Kemudian kita tambahkan 1,5. Oke, ini kita tambahkan lagi. Kita tambahkan 7,7 ditambah 3 menjadi 10,7. Di sini kita tulis sebagai Z4. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, penambahannya lihat sebelah kirinya ya. Sebelah kirinya dilihat ada menu add ya. Terus kalau mau delete gridnya juga bisa. Kita tambahkan lagi add. Nah, kita tambah 1,5. Kalau ditambah 1,5 berarti menjadi berapa ini? 12,2 ya. Ini kita isi Z5. Oke ya, kita okein. Oke, kemudian kita lihat di sini gridnya sudah nambah ya. Gridnya sudah nambah. Kemudian kita bisa lihat juga di sini strukturnya.
Oke, kalau di pertemuan kemarin kita sudah membuat material ya dari beton bertulang, kemudian menambahkan section frame-nya atau rencana batangnya. Hari ini kita akan menambahkan untuk tipe baja. Seperti tahapan sebelumnya kita melakukannya di menu define ya. Bisa kita lihat di pojok atas ya ada define. Kita klik define. Kemudian kita masuk ke material. Setelah itu, nah ini yang kita singgung di minggu yang lalu. Ini ada beton ya, ada beton. Kemudian ada A992FY50. Ini adalah baja ya, ini baja. Oke, kemudian misalnya kita ingin membuat mutu baja dari data ini ya, kita bisa langsung modify. Kemudian nama yang ada di atasnya, misalnya kita mau edit, namanya mau kita ganti misalnya. Nah kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di keterangannya, FY-nya bajanya adalah 35, FU-nya adalah 45. Saya ulangi, FY-nya adalah 35 sekian, FU-nya adalah 45 sekian. Nah ini namanya bisa kita buat menjadi BJ 45, yaitu baja mutu 45 dengan nilai FU-nya 450 sekian. Oke, nah data lain kita anggap oke ya. Nanti kalau kita ingin melakukan modifikasi pada jenis material yang lain, misalnya baja mutu di bawahnya atau di atasnya, tinggal kita sesuaikan. Untuk data lain, misalnya nilai modulus, nilai Poisson, kemudian koefisien thermalnya, modulus geser. Nah ini kita samakan saja seperti mutu baja umumnya. Oke, ini kita okekan. Oke, kita sudah membuat dua material, yaitu ada baja BJ45 dan beton 30 MPa punya. Kita okein. Nah tahap selanjutnya kita akan membuat penampang kolom dan rafter ya. Kolom itu nanti yang kita buat di sini, kolom. Nanti yang rafter yang ini. Nanti kita akan tambahkan lagi balok yang di sisi ini ya. Sisi ini. Ada kolom lagi. Ada kolom. Kemudian ada rafter, ada balok. Nah, kita akan buat baloknya ini balok 1, ini balok 2. Balok 2, balok 1. Ini ada kolom 1. Ini kolom 2. Ini kolom 3. Kolom 4. Kolomnya ada 4 saja kita buat. Rafternya juga ini ada rafter 1 dan ada rafter 2. Ada 2 rafter gitu ya. Ya, misalnya kita hanya ingin menambahkan 2 rafter, 4 kolom, 2 balok. Oke. Jadi kita perlu menambahkan ada berapa itu? Ada 3 ya, 3 jenis ya. 3 jenis kolom, balok, dan rafter. Kita masuk ke define. Lihat pojok kiri. Define. Kita klik. Kita masuk ke section property. Kemudian kita masuk ke frame section ya. Untuk rangka batang kita masuk ke frame section. Untuk plat kita masuk ke area section. Nanti kalau untuk misalnya jembatan gantung, nah kita bisa masuk ke kabel section. Kalau prategang bisa masuk ke tendon section. Oke, kita pilih frame section. Nah ini ada balok beton B1, B2, kolom beton K1, K2. Kita misalnya mau menambahkan yang baja ya. Nah kita klik
Saya ulangi, kita klik add new property. Nah, di sini sudah ada isiannya steel. Kemudian, nah kalau misalnya mau pilih beton juga boleh sini ya, beton. Seperti yang kemarin kita buat, beton, konkrit. Hari ini kita akan pilih steel. Nah, misalnya kita ingin memilih kolomnya profil WF ya. Profil WF, kita bisa pilih white flank. Kita pilih white flank. Kalau kolomnya misalnya tabung atau hollow, kita bisa pilih tube ya, atau sebagainya. Oke, misalnya kita mau buat kolomnya dari profil I atau WF ya, kita pilih white flank. Atau profil H juga bisa. Ya, kita pilih white flank. Kemudian ini propertinya. Misalnya kita mau buat kolomnya itu, misalnya kita buat WF berapa? 250 kali 125 kali 6 kali 9. Ya, ini misalnya ya. WF 250 itu apa? Maka tingginya ini adalah 250, lebarnya 125, tebal yang di tengah ini adalah 6, tebal sayapnya adalah 9. Itu ya, maksud dari WF. Oke, sekarang kita isi. Yang atas ini 250, kita ganti menjadi 25. Kemudian bawahnya 125. Kemudian ini tebal dari flanknya kita isi sebagai 6. Kemudian flanknya 9 ya, 9. Kemudian bawahnya 6. Kemudian bottom flank, sayap bawah kita buat 125. Kemudian bottom flanknya, thicknessnya kita isi sebagai 9 saja. Oke. Nah, seperti yang kita singgung sebelumnya, saudara harus memperhatikan posisi yang di bawah ini ya. Posisi yang di bawah diperhatikan satuannya. Nah, ini kita dalam satuan meter. Kita okekan ya. Nah, kita sudah membuat satu profil ya ini, atau kita sebutkan sebagai kolom misalnya. Kita modifikasi lagi, modif, kita kasih K ya. K berapa misalnya? K3 gitu ya. K3 WF sekian-sekian. Oke. Sekarang kita mau menambahkan baloknya ya. Balok tapi baja ya. Baloknya balok baja misalnya. Kita tambahkan add new property. Misalnya kita baloknya mau ambil profil tabung ya. Ini misalnya saja ya. Kita pilih tube ya. Misalnya saya mau ambil profil HSS hollow square ya. Ini hollownya berapa ini? Kalau yang di sini hollownya 15, kita ambil saja hollow 15. Kemudian lebarnya 10. Tebelnya 6. Ya, tebelnya 6 semua gitu ya. Atau kayaknya kita kurang gede ini, kita gedein lah misalnya jadi 20 ya. Balok 20. Kemudian ini balok 10. Oke. Kita tulis sebagai 200 100 kali 100 kali 6 kali 6. Ini misalnya kita kasih kode HR ya, hollow rectangular. Artinya hollow persegi panjang. Kita okekan ya. Ini kita gunakan sebagai balok, kita kasih balok B3 gitu ya, balok ketiga dari baja. Kita okekan. Nah, kita kurang satu lagi untuk bagian rafter ya. Rafter kita tambah lagi. Misalnya rafternya dari profil WF. Dari profil WF kita samakan ya.
Ini kita kasih kode R, rafter, WF, misalnya sama, kita pakai 250 kali 125 kali 6 kali 9. Oke, 250, 125, 125, bawahnya 9, ini 6. Ini sama dengan yang tadi ya. Jadi saya peringkas saja. Oke, ini isiannya namanya menyesuaikan di atas ya. Menyesuaikan nama profil. Kalau untuk ukuran-ukuran berbeda, saudara bisa lihat di tabel profil baja. Kita oke kan? Nah, kita sudah punya di sini ada balok hollow rektangular, ada kolom K3 baja dan rafter. Kita oke kan ya? Nah, tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya, misalnya saya ingin Misalnya saya ingin mengambil sisi ini saja ya. Saya mau ngambil sisi 2 dimensi ini saja gitu. Karena saya mau menggambar garis ini, garis ini, garis ini ya. Misalnya seperti itu. Gimana caranya? Caranya kita lihat ini adalah sumbu Y dan sumbu vertikalnya Z. Maka kita pilih YZ. YZ-nya ada di mana? YZ-nya ada ini di atas ini, YZ. Kita pilih YZ. Nah, kita lihat juga di sini YZ-nya di A ya. Jadi kita pilih sumbu A. Nanti ada sumbu A, ada sumbu B. Coba kita pilih YZ sumbu A. Oke, ini YZ. Tapi kita lihat di sini sumbunya adalah sumbu C. Kita pilih yang sumbu A. Caranya bagaimana? Bisa kita klik yang tanda panah ini untuk perpindahan ke depan atau ke belakang, atau ke atas atau ke bawah. Atau yang satunya juga bisa. Oke, kita klik salah satu saja. Oke, ini sumbu A ya. Kita sudah berada di sumbu A, sekarang kita gambar untuk yang kolom. Kita klik sisi kiri draw yang ada garisnya, kita klik. Oke, kelihatan ya. Kita pilih kolom K3 baja WF 250. Oke, kita gambar kolom, enter, satu lagi kolom. Nah, ini kita lanjut untuk kolom yang berikutnya ya. Kolom yang berikutnya itu kita bisa lanjut ke as yang B. Oke, kita gambar lagi, diklik. Oke, kalau masih begini kita klik enter. Oke, nah setelah itu kita gambarkan rafternya. Kita pilih RWF ya. Oke, kita klik ke atas, klik enter. Kemudian kita balik ke, ini kan asnya ini adalah as B ya. Kita bisa lihat asnya adalah B. Kita balik ke as A. Oke, ini sudah di as A. Sekarang kita gambarkan lagi untuk rafternya. Oke, sudah, enter ya. Nah, kita tinggal menggambarkan untuk yang balok ya. Kemudian posisi baloknya itu ada di sumbu X ya, sumbu XZ ya. Jadi kita ganti sumbunya menjadi XZ ya. Kita lihat di atas ada X3D, XY dan XZ. Kita pindah ke XZ. Nah, ini sudah XZ. Di XZ ini kita lihat asnya, ada as 3 paling pinggir dan as 1 ya. Nah, kita gambarkan baloknya. Di sini ada B3. Kita gambarkan, kita klik enter.
Kita pindah ke berikutnya. Yang satu kita gambarkan juga, enter. Nah, kalau yang di tengah-tengah, as tengah ini tidak ada. Oke, berikutnya kita lihat yang 3 dimensinya. Oke, ini bentuk 3 dimensi. Kalau kita ingin menghilangkan gridnya, kita bisa masuk ke menu view, kemudian ada show grid, kita hilangkan. Oke, kira-kira bangunannya ini ada penambahan rafter dan kolom. Kalau kita ingin menunjukkan bentuk extrude-nya atau bentuk terisinya, kita bisa masuk ke view, kemudian kita pilih set display option, kemudian kita cari menu extrude ya. Di general ada extrude, kita klik extrude-nya ya, extrude. Oke, kita ke 2 dimensinya, baru ke 3 dimensi lagi. Nah, bisa dicoba seperti itu ya. Oke, ini bentuk extrude-nya ya, atau bentuk kalau dia secara profil dan penampang terisi. Nah, sekarang kita ingin memasukkan beban pada ini ya, pada balok, kemudian pada rafter. Kita akan lihat beban yang sudah terinput apa saja. Kita balik lagi ke set display tadi, kita hilangkan extrude-nya ya. Kita balik ke standar. Oke. Misalnya kita ingin melihat beban pada balok yang terinput di mana saja, kita bisa klik display, kemudian show object load assign ya. Kita klik load assign bagian frame ya. Nah, di sini ada pilihan dead load atau live load atau SL. Nah, saya agak lupa, kemarin kita inputnya sebagai DL atau SDL, tapi kita coba SDL ya, beban dindingnya, apakah sudah terinput atau enggak. Nah, ternyata yang sudah kita input adalah untuk dinding bagian bawah ya, untuk dinding bagian bawah. Nanti akan kita lihat atau kita akan tambahkan untuk dinding bagian atas. Tentunya kita perlu tambahkan dinding bagian atas karena di bagian atas perlu adanya penambahan dinding ya. Nah, kita perlu tambah dinding di sini tambah dinding, di sini tambah dinding, di sini tambah dinding. Kalau kita lihat ini sudah ada beban dindingnya SDL ya, sudah ada SDL-nya. Kita misalnya ingin ngecek berapa nilainya, kita tinggal klik batangnya ya. Kita klik kanan, akan muncul di sini menunya, atau saya ulangi, batangnya diklik. Sekiranya kita ingin mengetahui detailnya. Nah, di sini ada menu load. Nah, kita bisa lihat nilainya adalah 750 dindingnya sebagai SDL. Nah, ini beban SDL sudah ada di bagian bawah. Kita akan tambahkan beban SDL di bagian atas atau lantai atas. Kita pilih tampak 2 dimensi untuk yang lantai atas ya. Oke. Bentar. Oke, tadi saya pilih yang XY ya. Saya pilih yang XY. Nah, di sini kita bisa lihat elevasinya sebelah kiri bawah 7,7. Berarti ini adalah lantai 2. Nah, di 3 balok ini kita akan input beban dinding atau SDL sebesar 750 kg per meter ya. Kita perlu perhatikan juga di sini di bawah ini, bawah kanan ya. Satuannya kilogram meter atau satuan apa, nah itu perlu diperhatikan. Nah, input yang saya lakukan 750 kg per meter ini hanya data pemisalan saja ya. Nanti kalau kita mendesain pada kondisi sebenarnya, maka kita perlu kalikan tinggi dinding, tingginya berapa,
dikali dengan beratnya, dikali berat dinding per meter. Per meter itu sekitar 250 kg per meter ya. Kalau tingginya 3 meter, tinggal kaliin aja 250. Jadi 750. Kalau tingginya 4 meter tinggal dikalikan. Oke, tingginya bisa bervariasi ya. Oke, selanjutnya kita klik balok-baloknya. Sorry. Baloknya kita klik. Kemudian kita input bebannya. Assign, kita pilih assign. Kemudian kita pilih frame load. Nah, kita pilih frame load seperti yang minggu lalu. Kita pilih distribute. Oke. Kemudian kita akan isi sebagai SDL. Bagian bebannya kita pilih sebagai SDL. Bebannya adalah 750. Oke, setelah kita input sebagai uniform, nah kita klik OK. Nanti kalau kita mau input sebagai beban terpusat, sebenarnya bisa ya. Beban terpusatnya kita input di sini. Di jarak berapa dari bentang, nah, itu bisa kita input di sini. Kalau beban merata kita input di sini saja, apalagi meratanya sama. Oke, kita klik OK. Kita bisa lihat di gambar 3 dimensinya. Sudah terlihat ya, ada input beban ya. Oke, kemudian selanjutnya misalnya kita ingin menginput beban pada rafter. Kenapa kita input beban pada rafter? Misalnya pada rafter itu ada beban atap ya. Ada beban atap, ada beban boarding atau purlin. Itu kita bisa klik ya. Ini misalnya saja ya. Kita input sebagai beban misalnya saja. Kita input sebagai beban SDL ya. Prinsipnya adalah luasan dari atap dikali dengan berat atapnya dan bekerja pada rafter. Oke, misalnya saya akan memasukkan, kita pilih assign, saya pilih frame ya, frame load, kemudian di sini kita isi sebagai distribute ya. SDL misalnya kita masukin beratnya berapa misalnya. Misalnya kita masukin sebagai beban merata 700. Kita okekan saja. Ya, ini kita bisa lihat bebannya sudah terinput. Sekali lagi ini adalah beban misal ya. Kalaupun nanti di perencanaan real maka kita harus menyesuaikan. Oke, ini kira-kira beban yang bekerja. Nah, kemudian misalnya kita ingin menambahkan beban gempa. Untuk menginput beban gempa bagaimana? Nah, kemarin kita kan masuk ke define ya. Maka kita definisikan dulu beban gempanya ya. Kita masuk dulu ke load pattern dulu. Di load pattern ada dead load, SDL, LL, maka kita perlu tambahkan beban gempa. Kita input di dead ya. Di type. Kita pilih di type, kemudian ada load pattern ya, kemudian set weight-nya juga kita isi. Ini kita isi sebagai quake ya, atau gempa. Kemudian ini misalnya kita isi sebagai earthquake ya. Kemudian ini kita nolkan dan kita isi add new load pattern. Nah, kita sudah menambahkan beban gempa. Ada beban mati sendiri, ada beban mati tambahan, ada beban hidup, ada beban gempa. Sebenarnya bukan hanya ini ya, ada beban angin, ada beban macam-macam ya. Oke, ini kita tampilkan beberapa saja. Klik OK. Kita masuk lagi ke define. Kita lihat load case-nya. Nah, di load case-nya kita sudah lihat ada ya, earthquake ya. Sudah bisa kita gunakan. Klik OK. Kemudian kita lihat lagi di define. Misalnya kita ingin menambahkan kombinasi ketiga, ini sebagai contoh saja ya. Kita tambahkan
new kombinasi ya. Sebagai kombinasi ketiga, di sini kita tambahkan yang pertama itu beban mati ya. Beban mati sebagai dead ya. Skala faktornya adalah 1,3. Kemudian ini linear static kita tambahkan add ya. Kemudian yang kedua kita tambahkan SDL ya. SDL-nya sama juga 1,3 kita tambahkan. Berikutnya kita tambahkan beban live load-nya, nilainya 1. Nanti bisa dilihat di kombinasi beban yang ada tadi ya. Oke, kemudian kita tambahkan add ya. Kemudian kita ingin menambahkan beban gempanya, tambahkan 1 ya, add. Oke, ini sebagai kombinasi ketiga. Oke kan? Nah, kemudian yang perlu kita lihat lagi di sini, kita masuk ke define, kita perlu memasukkan sebagai respon spektrum ya. Sebenarnya pembebanan gempa itu ada beberapa cara. Ada static equivalent, time history, respon spektrum, dan macam-macam ya. Kita akan memilih yang respon spektrum. Oke, misalnya kita ingin menambahkan gempa, lokasinya itu di mana? Misalnya lokasinya itu ada di Jakarta. Oke, nanti saudara download ya. Isinya ada 3 ini. Kemudian di antara 3 itu nanti yang satu ini dibuka ya. Nah, ini yang RSA 2 2019 ya. Ini dari Kementerian PUPR. Kita buka. Nanti akan terbuka seperti ini. Kita pilih bisa berdasarkan koordinat. Di sini ada bujur, ada lintang. Atau kita pilih berdasarkan lokasinya ya. Lokasinya di mana? Di Jakarta atau di mana? Misalnya kita pilih lokasinya di Jakarta. Kita cari Jakarta. Sebentar, Jakarta aja. Di Jambi. Jakarta, oke. Jakarta. Nah, ini kita lihat Jakarta. Kita pilih. Kemudian kita klik hitung ya. Kita klik hitung. Oke. Nah, kita bisa lihat hasilnya di data yang ada di atas ya. Nah, ini adalah data yang ada di atasnya. Kemudian kalau muncul seperti ini di layar, ada yes atau no. Pilih aja no ya. No. Pilih aja. Ya, no. Klik aja. Oke. Nah, datanya bisa kita lihat yang saya blok warna merah. Kemudian kita bisa ambil data-datanya. Misalnya kita klik grafik respon. Nah, ini ada grafik responnya. Nah, ada pilihan tanah ya sebenarnya di sini. Ada pilihan tanah. Saudara bisa ganti nih ya. Di sini ada pilihan tanah lunak, tanah sedang, tanah keras. Nah, ini menunjukkan kondisi tanah di bawah bangunan. Ada tanah lunak, tanah sedang, tanah keras, tanah batuan, dan sebagainya. Itu biasanya kita dapatkan dari data hasil pengujian tanah ya. Misalnya uji NSPT ya, atau uji bor ya. Oke, itu bisa kita ganti sebenarnya ya. Bisa kita ganti ya. Di sini ada pilihannya, jenis tanahnya, tanah khusus SF, tanah lunak atau E, dan seterusnya. Oke, misalnya kita anggap saja ini tanahnya tanah lunak ya. Kemudian kita bisa lihat lagi, klik aja yang bagian atas ya, tadi grafik respon. Kita bisa juga pilih text result ya. Nah, ini ada keterangan di sini, nama daerahnya, bujurnya ya.
Kalau kita di Jakarta tapi titiknya tidak di sini, bisa kita ganti ya. Misalnya, oh titiknya nggak di situ tuh. Nanti kita ganti aja gantinya di mana? Gantinya di sini ya. Nah, ini bisa kita klik ya. Kemudian ini data kelas site-nya. Ini yang kita input di respons spektrum tadi ya, di respons spektrum tadi dan seterusnya. Sekarang saya akan balik lagi, tapi saya akan mengisi berdasarkan data-data ini. Kita balik ke define lagi, balik ke function respon spektrum ya. Kemudian kita misalnya kita pilih ke ASCE 7 tahun 16 ya. Ini peraturan yang berkorelasi ya terhadap SNI kita. Kita pilih ASCE 7 tahun 2016. Kemudian kita pilih new function. Nah, di sini ada perbedaan notasi ya, titik dan koma. Oke, koma. Kemudian FP 8 Oke. Nah, FA-nya kalau dihitungan tadi itu 1,26 sekian. Di sini 1,3 ya, ada perbedaan sedikit ya. FV-nya sudah kita samakan. Oke, kira-kira ini. Kemudian ini kita okekan ya. Kita okekan. Oh, namanya tadi belum kita ganti ya. Kita ulang lagi ya. Kita ganti menjadi Jakarta. Oke. Kemudian kita cek di load case ya. Tadi belum kita save ya, belum tersave ya. Kita tambahkan beban gempanya, quake, quake, kemudian add. Oke, kemudian kita masuk lagi define load case-nya. Ini modify, kita cek ya. Nah, di gempanya ini kita masukkan tadi respons spektrum ya. Tadi ada di bagian ini yang belum kita modif ya. Di load case-nya itu untuk gempa nanti kita ganti menjadi respons spektrum. Oke, ini akselerasinya, U1-nya, kemudian ada U2 0,3. Kita okekan. Nah, data-data ini sebenarnya terkait juga dengan yang kita pelajari di mata kuliah dinamika struktur ya. Misalnya modal combinationnya ini ya. Tapi ini tidak kita detailkan di sini ya. Kita coba saja ini. Nah, setidaknya saudara harus mengedit ini ya tadi ya. Ada respon spektrum ya, load case, di bagian load case-nya. Kita okekan. Nah, di sini sudah berubah ya. Linear static dan respon spektrum. Nah, kita okekan. Kemudian tadi kita belum ke save tadi ya, jadi saya harus ulang untuk load combination-nya. Kita tambahkan kombinasinya, kombinasi ketiga. Kombinasi ketiga itu yang pertama kita masukkan beban matinya, skalanya kita ambil 1,3, kita tambahkan. Kemudian ada beban SDL-nya sama 1,3, kita tambahkan. Ada beban hidupnya, skalanya 1, kita tambahkan. Dan ada beban
gempa ya. Beban gempanya ini kita masukkan sebagai satu. Nah, sebenarnya untuk kombinasi beban ini ceritanya agak panjang ya, agak detail ya. Tapi ini kita masukkan sebagai beban sederhana saja lah ya. Kalau saudara lihat di kombinasi beban yang saya input itu sebenarnya ceritanya agak panjang ya. Tapi dengan waktu yang terbatas saya cukupkan dengan model seperti ini saja. Kita klik OK. Oke, kita punya 3 kombinasi ya, saya okekan. Nah, setelah itu kita akan kita lanjut ke run analisis ya, seperti yang hitung kemarin. Kita lanjut run analisis, kita klik run analisis, kita klik run. Kemudian kita klik run. Kemudian setelah kita running, kita bisa lihat bentuk-bentuk bebannya, bentuk-bentuk beban yang bekerja ya. Misalnya kita ingin melihat momen, gaya lintang dan sebagainya, kita bisa klik ya. Saya ulangi, display kita menunjukkan deformasinya bagaimana, gaya dan tegangannya bagaimana. Misalnya kita ingin melihat momen ya, kita klik stress dan force, kita klik frame cable tendon. Nah, di sini ada misalnya kita ingin melihat pengaruh dari kombinasi ketiga misalnya. Momennya bagaimana? Ini bisa kita lihat. Kemudian kita ingin melihat nilainya juga. Ini bisa kita klik ya. Moment show value apply. Oke, ini bisa kita lihat nilai momen yang bekerja pada struktur ya. Oke. Gaya lintang dan sebagainya juga bisa kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat hasil desainnya. Apakah strukturnya oke atau tidak. Kita masuk ke menu desain. Kita pilih misalnya, pertama kita akan analisa untuk yang bajanya. Steel frame design. Kita pilih start. Nah, dari hasil start yang kita lakukan, kita bisa melihat di sini strukturnya warna biru ya, warna biru. Berarti rasionya antara 0 sampai 0,5. Artinya ini strukturnya aman ya, sangat aman. Kalau strukturnya begini, nanti bisa kita ganti ya. Mungkin kolomnya terlalu gede, kita kecilin gitu. Kalau dia warnanya sudah warna kuning tua, itu relatif efisien desain kita. Kuning juga relatif oke ya. Tapi kalau biru sebenarnya kita perkecil lagi. Oke. Sebenarnya tadi beban yang kita input juga baru beberapa ya, termasuk beban angin dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat hasil desain untuk beban ininya ya, beban yang bekerja pada konstruksi betonnya. Kalau tadi kan kita lihat ini hanya untuk konstruksi bajanya saja. Sekarang kita akan lihat untuk konstruksi betonnya. Kita masuk ke desain, pilih ke concrete frame design, kita pilih start. Oke. Nah, di sini kita akan cek kondisinya oke atau enggak. Kita masuk lagi ke desain, concrete frame design, kita pilih verify all member pass. Nah, kita lihat di sini hasilnya oke semua gitu. Oke, kira-kira seperti itu pemodelan sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya tahap pemodelan ini perlu waktu yang agak panjang ya, dengan banyak pertemuan.